Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa ya. Bapak antarkan. Terima kasih Bapak dalam kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami mau belajar dari awal sampai akhirnya. Kau berkati kami, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita tentang bab 4 Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Ya, itu sebelum kita belajar, mari kita nyanyi terlebih dahulu ya untuk semangat hati kita. Tahu kan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, biarpun gunung beranjak. Tahu ya anak-anak ya, yuk tes. Walaupun ada sesuatu bencana alam, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan sudah melindungi kita tidak terkena bencana alam tersebut. Nah anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran 4 tentang Allah hadir dalam berbagai bencana alam. Ya, kita kan pernah mendengar guntur, petir yang menyambar-nyambar gitu ya. Kita mendengar petir, kita ada banjir sampai selutut dan sampai sekaki atau sepinggang. Nah, kita pernah melihat ya. Tapi kita jangan takut ada gempa bumi. Ya toh, kita jangan takut. Terus ada angin ribut atau angin puting beliung kencang, kita nggak boleh takut ya. Karena kenapa? Karena semuanya itu adalah dari Tuhan untuk semua orang yang ada di bumi ini ya. Kita nggak boleh takut. Kalau kita mendengar seperti itu, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita dilindungi sama Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau sudah bencana sudah selesai. Nah, kita juga berdoa, kita bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih hingga Engkau telah melindungi kami hingga kami sampai saat ini dapat beraktivitas kembali bersama-sama. Nah, itu ya. Banyak sekali ceritanya. Oke. Saat kamu datang ada bencana alam, bencana banjir, terus kamu masuk ke situ, misalnya rumah kamu banjiran sampai ke kaki, ya, kita harus bersyukur. Kita juga sambil membersihkan, ya, sambil membersihkan
gorong-gorong atau membersihkan rumah yang kena lumpur, kita juga harus bersyukur. Tuhan, terima kasih karena Tuhan tidak menghancurkan semua. Nah, ya. Karena Tuhan tidak melebihi dari batas kekuatan kita, ya. Nah, itu mencoba tidak dari batas kekuatan kita. Pasti kita sanggup kok, ya. Misalnya dulu tempat bapak itu, rumah bapak itu sampai kena banjir itu, kalau pas sungainya besar, tanggulnya itu jebol di desa bapak, terus rumahnya bapak itu kena selutut itu segini, ya, segininya bapak, ya. Kalau segini bapak itu berarti sama anak-anak seberapa? Besar loh itu, ya. Itu nggak boleh main keluar, harus di dalam rumah. Kalau main keluar, ya kalau di luar rumah bahaya banget, itu bisa keseret air, ya. Itu bapak waktu masih SMA, ya. Itu bapak juga bersyukur karena tidak besar lagi banjirnya, langsung surut banjirnya, ya. Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta, ya, menciptakan bumi dan alam semesta semuanya dalam keadaan sangat baik, dan Tuhan berkuasa atas seluruh alam ini, ya, dari langit, bumi, bawah yang kita injak, terus laut, terus dari hutan, gunung, itu semua Tuhan berkuasa. Pada pelajaran hari ini kita akan bahwa Tuhan itu hadir melalui berbagai bencana alam. Bagaimana pengalaman kamu sehari-hari bila kamu mendengar petir, ada hujan, ada gunung meletus, ada angin topan, ada badai. Kalau kita mendengar semuanya itu, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh gentar, ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan minta perlindungan, ya. Gejala alam adalah tanda-tanda yang terjadi di dalam alam yang dapat dirasakan oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya, ya. Kita tidak merasakan kita sendiri, hewan pun juga merasakan ada bencana, itu hewan juga merasakan, ya. Misalnya kalau ada angin gede banget kan, itu bulu-bulu pasti terbang, pasti lari semua. Nah, hewan pun juga merasakan seperti itu. Kan banyak sekali kan di hari-hari ini yang sekarang bencana alamnya itu tidak cuma itu aja, tapi ada virus juga, virus COVID, ya. Virus COVID ini itu juga dari Tuhan hadir, ya. Ada satu kesaksian kemarin dari anak kelas 4, kalau orang tuanya kakeknya dia kena COVID, dia berdoa supaya diberi kekuatan, diberi perlindungan, keluarganya juga, dan supaya kakeknya sembuh dapat bersama-sama kembali. Dia berdoa, dia bersyukur dari kecemasannya, ya, dari kesaksian kecemasannya, ketakutannya menjadi sukacita. Sukacitanya itu adalah Tuhan hadir dalam penyakit tersebut dan membuat keluarganya itu bahagia karena sembuh dari penyakit tersebut dan tidak ada yang terkena lagi di dalam keluarganya. Mereka bersyukur, ya. Itu ada kesaksian dari kelas 4 yang kemarin. Kita lanjutkan. Bencana sering terjadi tiba-tiba, ya. Kita nggak tahu kapan itu bencana terjadi, tapi kita harus waspada dan harus taat kepada Tuhan dan harus berdoa terus kepada Tuhan supaya setiap hari itu kita dilindungi dari apapun itu, ya, dari mana bahaya, kecelakaan, bencana alam, sakit, penyakit, dan lain-lainnya. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita dapat memberi bantuan, misalnya kalau ada orang yang bencana alam, mengalami banjir, kekurangan air bersih, kekurangan pakaian, kekurangan makanan, kita boleh berpartisipasi, ya, untuk mendana atau untuk menyumbangkan dana kepada mereka. Misalnya kita ada punya pakaian, kita lebih kita kasihkan kepada orang yang terkena bencana tersebut. Nah, ada di jalan-jalan kan
ada orang bawa kotak besar, terus ada tulisannya untuk sumbangan untuk bencana alam. Nah, banjir di Papua, di mana kemarin itu, di NTT, nah terus di Bogor, nah itu ya banyak banget. Nah, terus itu kalau kita mau bantu ya, mau bantu tentang materi. Kalau kita membantu tentang tenaga ya, kalau tetangga ada yang kena banjir atau rumah kita kena banjir, kita harus saling ikut kerja bakti untuk membersihkan ya. Karena kenapa kok ada bersih lingkungan ya, di RT RW, di lingkungan kita ada kerja bakti, kita harus ikut ya. Biasanya itu setiap anggota keluarga mewakili satu. Nah, biasanya ayah atau ibu. Kalau kita ikut ya nggak apa-apa, kita ikut serta ya, tapi kita nggak boleh bermalas-malas, kita harus ikut membantu ya. Contohnya dalam Alkitab tentang bukti kehadiran Tuhan melalui gejala alam adalah ketika Yesus meredahkan angin ribut di Danau Galilea. Nah, kan ada murid-muridnya pada naik perahu ya kan, Tuhan Yesus itu tertidur di buritan atau di belakang kapal paling belakang, Tuhan Yesus tidur. Mereka murid-muridnya itu ketakutan. Nah, habis karena ketakutan dia membangunkan Tuhan Yesus, kapal kita mau tenggelam, bagaimana ini? Nah, Tuhan Yesus bangun, berdiri, dan dia menghadik danau itu menjadi tenang lagi. Banyak orang yang tahu dari situ, wah ini adalah Tuhan. Dari itu Tuhan hadir dalam bencana, apapun bencana itu Tuhan hadir. Ya. Terus yang kemarin tuh ada juga cerita saat dia banjir, ya saat dia banjir bandang, dia ikut hanyut dan hanyut sampai ke bawah ke pulau seberang. Misalnya kalau di Jawa dia ke bawah sampai ke Sumatera atau ke Bali. Itu ada kesaksiannya, banyak banget kesaksiannya. Dia bersyukur Tuhan itu telah melindungi, menyelamatkan dari mara bahaya, sampai di sana selamat dan pulang lagi diantar sama orang-orang dari seberang itu juga dibiayai, dapat bantuan juga, dapat dana-dana dari mereka, santunan dari mereka. Dia bersyukur dari situ. Ya. Dan tahu itu Tuhan, dia bersyukur karena Tuhan itu ada, benar-benar ada dan menyelamatkan dia. Para muridnya ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus. Nah ini kan cerita tadi dan Tuhan Yesus di Danau Galilea menghadir tadi. Nah murid-muridnya itu heran, angin danau pun taat kepada Tuhan Yesus karena Tuhan itu punya kuasa. Semua kuasanya dari alam, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, lautan, udara, awan, semuanya itu Tuhan memiliki kuasa. Tuhan hadir dalam penciptaannya ya. Dalam Mazmur 107 ayat 29, Raja Daud mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa meredakan badai dan gelombang. Badai, gelombang, banjir, Tuhan Yesus itu semua ya, Tuhan Yesus tangani semua. Kalau ada seperti itu, kita tidak boleh takut ya. Kita menghadapi bencana-bencana alam itu, Tuhan itu hadir di dalam bencana alam. Semuanya Tuhan itu hadir. Yang kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga, menolong dan melindungi kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan aktivitas, ya kita berdoa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita selamat selalu. Kalau kita mau berpergian, kita berdoa, pulang dari pergian kita juga berdoa, mengucap syukur karena Tuhan sudah melindungi kita. Mari kita selalu bersyukur atas kehadiran Tuhan melalui bencana alam, baik bencana alam lokal maupun bencana alam semua rata. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yuk, nanti yang nomor 20 halaman 32 yang di LKS kan ada post test kan, nanti dikerjakan ya. Post test 2 soal,
sama lembar pengamatan sikap yang nomor 33 nanti dikerjakan ya. Yuk untuk nilai tugas ya. Semangat dan berkati. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, Engkau berkati baik kami akan melanjutkan aktivitas kami, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.